cuman dia kok beda sendiri dan saya curiga di situ. Iya. Dan saya mengambilnya dan saya belah, isinya itu gulungan rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita kali ini, kita telah menghadirkan salah seorang narasumber kita yang pernah kita ruqyah, di mana abang ini pernah mengalami serangan sihir terhadap usaha yang telah beliau gelutin. Nah, kasus sihir yang ada adalah sihir penghalang rezeki, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan rezeki seseorang, untuk menghancurkan usaha seseorang. Bisa jadi niatnya adalah biar usahanya hancur, bangkrut, rugi, bahkan tutup, atau tidak lagi menjalankan usaha yang dijalani. Apa-apa saja yang terjadi terhadap beliau dan keluhan-keluhan yang bagaimana yang dialami oleh tubuhnya, insya Allah kita akan mewawancara abang ini dan akan bertanya tentang hal-hal yang telah dialaminya ketika ia mengalami serangan sihir dari jenis sihir penghalang rezeki terhadap usaha yang telah ia geluti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bagaimana kabarnya, Bang, pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian untuk semangat dalam usaha masih tetap ada ya, Bang, ya? Masih ada, insya Allah ada. Jadi begini, Bang, karena kemarin itu abang mengalami sihir penghalang rezeki, dan ini sudah kita diagnosa gitu, Bang, dimana tujuan dari sihir ini adalah untuk menghancurkan usaha abang. Tapi sebagai proses awal, karena abang mengalami keluhan di badan, ini serangan pertama itu terhadap tubuh. Nah, ini boleh abang jelaskan tentang usaha yang abang alami itu apa yang abang temukan gitu, Bang? Ya, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah saya alamin waktu itu yaitu saya pernah menemukan suatu rambut yang ada di gulungan di dalam bakso. Rambut ya, Bang, Iya. ya. Jadi Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Ini bakso sudah dicetak ya, sudah dibuat ya? Dan sudah mau dijual dan didagangkan gitulah. Oh, jadi ini abang ini nggak tahu nih, karena bakso sudah biasa dicetak, sudah dibuat seperti bola-bola gitu ya, Bang, ya. Ternyata di dalamnya itu ada rambutnya. Nah, itu abang dari mana kok tahu itu ada rambutnya gitu, padahal dia kan sudah tercetak dan bentuknya sudah seperti bola bulat. Waktu itu saya sedang menjual di langganan saya, dan tiba-tiba saya melihat ada satu bakso itu yang aneh gitu. Oh gitu ya.
Jadi saya lihat itu kok berbeda, kok ada kayak hitam gitu. Jadi Dari bentuk luarnya tadi ya. cuman dia kok beda sendiri dan saya curiga di situ. Iya. Dan saya mengambilnya dan saya belah, isinya itu gulungan rambut. Gulungan rambut ya, Masya Allah. Jadi gulungan rambut itu kira-kira bisa dihitung berapa helai Bang? Atau mungkin kira-kira entah? Enggak bisa dihitung sih, cuman dia itu gulungannya sangat kecil dan halus ya. Sangat kecil dan halus ya. Itu bentuknya seperti apa ya? Seperti tali dilipat-lipat gitu. Iya, seperti tali lipat dan digulung halus dia. Gitu. Dan kalau kita sendiri sih itu biasa nggak akan mungkin ada dalam bakso gitu. Iya, Cuman ya. kita waktu itu ya berpikir positif aja. Iya. Ya, dan saat itu kita alhamdulillah tidak ada langganan saya yang dapat menemukan itu. Masya Allah. Dan saya yang menemukannya. Abang sendiri langsung yang menemukan Iya. itu ya. Nah, jadi gini Bang, karena Abang menemukan rambut di dalam bakso, karena bentuknya yang aneh dan terlihat berwarna hitam. Ini kembalilah waktu Abang mencetak bakso, itu aman itu ya? Alhamdulillah aman. Dari bahan-bahannya, dari daging ayamnya gitu, aman itu ya? Nggak ada benda-benda asing gitu ya? Nggak ada ya? Dan begitu juga Abang cetak, Abang rebus juga aman ya? Hanya saja pas begitu Abang mulai mengedarkan aja ketemunya ya. Masya Allah, luar biasa ya teman-temannya. Jadi ini sihir memang sesuatu yang tersembunyi yang menurut akal atau logika kita itu tidak mungkin. Dan ini terjadi pada usaha Abang ini, karena memang Abang ini menggeluti sebuah usaha jualan bakso gitu ya Bang. Ini sama halnya seperti sihir yang menyerang tubuh seseorang, itu keluar paku, keluar jarum, keluar pisau silet, itu sama seperti itu sebenarnya Bang. Cuman karena ini yang dituju adalah usaha Abang gitu, jadi ternyata di dalam baksonya. Iya. Kemudian Abang ada nggak di dalam tubuh Abang ini merasa aneh gitu ketika Abang mengetahui adanya rambut di dalam bakso? Artinya apa keluhan yang Abang rasakan saat itu? Saat itu keluhan yang saya rasakan setiap saya mau melakukan usaha saya, itu selalu bawaannya pingin tidur, ngantuk. Masya Allah. Ya, memang bukan karena lelah gitu? Bukan sama sekali lelah. Tapi saat kita melakukan istilahnya untuk menjalankan usaha kita atau mengerjakan usaha kita, itu ngantuk. Tapi kita melakukan hal yang lain, kita segar. Segar ya. Seakan-akan kita ngantuk itu berbohong sama orang rumah gitu ya. Sama istri ya. Sama istri kita itu berbohong. Waktu kita mau mencetak ngantuk gitu ya. Waktu kita mungkin mau udah siap mencetak, pokoknya mau jual ngantuk. Setiap usaha yang mau kita lakukan untuk menjalankan usaha kita itu bawaannya ngantuk. Ngantuk ya. Tapi saat kita pergi entah kemana gitu seger. Seger. Disitulah mungkin istri apanya Abang ini gitu mungkin ya. Masa mau jualan, mau nyetak ngantuk, jalan-jalan segar gitu ya. Yang anehnya lagi Pak ya, waktu itu kita istilahnya gini loh. Kita baru bangun tidur pagi, siap subuh, siap sholat subuh, kita pergi langsung istilahnya ya kita belanja. Itu bawaannya tetap ngantuk juga saat kita membelanjakan itu. Tapi selain siap tidak melakukan usaha itu, tidak melakukan itu, ya alhamdulillah seger. Seger ya. Jadi di sini Bang yang perlu kita jelaskan memang salah satu ciri dari sihir penghalang rezeki seperti yang Abang sebutkan. Artinya apa? Ini sesuai dengan profesi, sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Ada kasus yang lain seperti ini Bang. Ketika ini rumah makan, kan gitu dia rumah makan. Ketika datang pelanggan masuk ke warungnya, mau membeli nasi, mau membeli lontong. Nah, untuk si penjual, bawaannya ngantuk aja. Itu sama. Dan ini sebenarnya salah satu ciri yang sangat mendominasi, yang mencolok bahwa ciri ini adalah sihir penghalang rezeki. Tujuannya apa? Tujuannya karena tubuh Abang yang diserang, tubuh Abang yang dilemahkan, ya udah, Abang biar nggak jualan.
dengan rasa ngantuk yang teramat berat, kalau abang turuti, abang kan nggak jualan. Iya. Yang lama kelamaan bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, bisa jadi nanti abang terus berbulan-bulan larut dalam ngantuk. Sebulan itu abang nggak jualan, maaf, pelanggan akan hilang. Iya. Nah, seperti itulah teman-teman. Maka kalau ada teman-teman yang memiliki usaha, apapun jenis usahanya, kalau berkenaan dengan usaha yang teman-teman gelutin, apakah mungkin datang pelanggan, kemudian teman-teman ngantuk, teman-teman sakit, teman-teman itu pingsan, teman-teman kerasukan, teman-teman terus merasa marah, benci, atau ingin menghancurkan tempat usaha yang ada, maka yang perlu dipertanyakan di sini, ada apa? Nah, itulah yang merupakan bagian dari ciri-ciri sihir penghalang rezeki. Ini yang ciri-ciri yang mencolok itu. Dan ternyata untuk abang ini uniknya hanya keluhan ini aja gitu ya bang ya. Untuk mimpi-mimpi buruk nggak ada ya bang ya? Tidak ada. Mimpi-mimpi buruk itu tidak ada. Nampak-nampakan juga nggak ada ya bang ya? Nggak ada. Nah, kita lanjut ini bang. Abang merasa ngantuk waktu abang mau mencetak bakso atau mau melanjutkan aktivitas abang dalam dunia dagang jualan bakso ini gitu ya bang ya. Berapa lama abang merasa ngantuk itu bang? Itu ada sebulan. 1 bulan juga ya? Selama 30 hari teman-teman. Jadi bayangkan kalau memang diturutin lah sama abang ini, dibawa tidur, ya jelas nggak akan jualan ya bang ya. Sama sekali nggak. Sama sekali nggak akan jualan, dan mungkin piring-piring berterbangan ini. Kuali, wajan, wah bertelangkupan semua ini kan gitu. Nah, ya udah otomatis lah pada saat itu pelanggan juga akan hilang dan kecewa ya bang ya. Iya. Nah, itu dia. Kita lanjut pertanyaan kita yang berikutnya. Saat itu abang kan minta untuk diruqyah nih. Iya. Nah, sebelumnya abang pernah diruqyah? Kemarin itu pernah ikut lihat orang ruqyah. Iya. Cuma saya tidak diruqyah. Oh gitu. Dan ketika abang melihat orang yang diruqyah, abang merasa takut nggak? Enggak sih. Enggak Waktu itu ya. belum ada. Waktu itu belum mulai kena itu belum ada. Waktu mulai ruqyah itu belum ada kena. Belum ada kena sihir ini gitu ya. Tapi waktu melihat ruqyah itu, yang diruqyah seperti ini, reaksinya abang takut nggak? Enggak ya, biasa aja ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah kemudian gini, waktu abang kita ruqyah nih, ada nggak reaksi-reaksi yang terjadi pada tubuh abang? Padahal ruqyah itu belum kita lakukan. Itu belum ada. Belum ada. Nah begitu prosesi ruqyah kita lakukan dan sedang berlangsung, reaksinya apa yang terjadi ya bang? Rasakan itu ya maaf kata ya, muka ini rasa kayak monyet, itu mangap. Masya Allah. Dan mengeluarkan air apa itu? Air liur gitu ya, bahkan lendir-lendir dari mulut. Jadi perasaan abang seperti itu ya, seperti wajah itu seperti monyet gitu ya pada saat itu ya. Padahal wajah abang yang sebenarnya yang ini kan gitu ya, tapi perasaan seperti itu ya. Masya Allah. Dan itu terjadi lama nggak waktu proses ruqyah tadi? Lumayan lama. Lumayan lama ya. Dan itu abang pun muntah-muntah juga ya. Waktu abang mengalami reaksi muntah-muntah, keluar lendir dari mulut, itu ada nggak badan terasa pegal pada saat diruqyah itu? Saat berat keluar gitu. itu berat, tapi Berat, sudah keluar itu kayaknya badan kita tuh lebih ringan. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Disinilah memang letak keagungan Al-Quran yang memang untuk abang ini ketika kita ruqyah itu reaksinya badan terasa berat gitu ya, karena memang sejatinya jin itu masih di dalam tubuh, sihir itu masih di dalam tubuh. Makanya sihir ini bereaksi untuk membuat si pasien yang kita ruqyah merasa tidak nyaman sebenarnya bang. Yang kalau memang pasien kita tidak tahu, udahlah aku nggak mau diruqyah, sakit badanku gitu bang. Tapi alhamdulillah abang ini benar-benar khusyuk mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang kita baca, kemudian sabar ya bang ya, kemudian tenang, bahkan ikhlas. Dalam artian ikhlas ini udah semua itu kupasrahkan hanya kepada Allah gitu ya bang ya.
dan sampai akhirnya proses ruqyah kita selesai dan Lancar lah. berjalan lancar. Efek yang terjadi pada tubuh, Alhamdulillah segar semua kembali lagi. alhamdulillah segar semua kembali lagi. Yang tadinya waktu di ruqyah itu terasa berat, mungkin panas, badan pening, mual. Begitu selesai dari proses ruqyah, kita kembali tubuh menjadi fit, segar, dan tidak ada rasa-rasa yang seperti itu lagi. Gitu ya Bang ya. Nah, jadi sekarang nih Bang, setelah menjalani prosesi ruqyah itu kemarin, masih ada rasa-rasa ngantuk ketika Abang mau menjalankan aktivitas ini? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Dan sudah seperti biasa ya Bang ya. Paling nanti kalau ngantuk-ngantuknya Itu wajar udah ngantuk. wajar karena capek ya. Karena capek, belum lagi nanti waktu siang dihantam panas sinar matahari sampai sore lagi gitu ya. Nah, dan ini memang sudah kondisi fisik seperti itu ya Bang ya, ditambah aktivitas-aktivitas tubuh karena banyak gerak, perjalanan jauh, belum lagi muatan berat di belakang, sebentar berhenti juali bakso, jadi ini insya Allah memang kondisi normal yang dialami oleh tubuh seseorang dikarenakan aktivitas yang membuat tubuh menjadi lelah, makanya ngantuk gitu. Tapi ngantuk yang terjadi tanpa sebab seperti kemarin udah nggak ada kan gitu, udah nggak ada. Kan lucu gitu ya Abang ya, malam tidur tapi ngantuk lagi. bangun tidur ngantuk lagi, makanya tuh malam kayaknya udah cukup istirahat, cukup begitu bangun tidur ngantuk lagi. Tapi ya itulah yang namanya sihir, akan bisa menyerang siapa saja tergantung siapa orang yang dituju. Nah teman-teman ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Nah di sini satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa ketika seseorang itu terkena sihir itu walaupun tidak terlihat gitu Bang, tapi bisa dirasakan oleh tubuh, bisa dirasakan oleh badan. Sama halnya dengan jin. Jin itu tidak bisa dilihat oleh indera mata manusia, tapi ketika jin itu menyerang manusia bisa dirasakan oleh tubuh manusia. Itulah sebabnya kenapa ketika kita ingin meruqyah seseorang, kita melakukan diagnosa terlebih dahulu, di mana diagnosa ini adalah untuk mengetahui keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi kita bukan karena punya indera keenam, nggak ada Bang, indera kita cuma 5 gitu ya. Dan kita tidak bisa merasakan adanya jin dan tidak bisa berkomunikasi dengan jin. Tapi metode yang kita lakukan adalah diagnosa. Nah, selesai dari pertemuan kita, ada lagi yang mau disampaikan Bang? Ya, alhamdulillah sekarang dengan menjalankan ruqyah, usaha kita kembali normal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga langganan kita juga bertambah, rezeki juga bertambah, tapi Insya Allah. kembali lagi kita lebih baik kita mengikuti Islam apa adanya. Sesuai dengan tuntunan sunnah gitu ya Bang ya? Iya. Sesuai dengan tuntunan sunnah. Ya, kalau bisa jangan kita lari lagi ke sana sini minta pertolongan, hanya satu, minta tolongnya kepada Tuhan, Pada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Iya. Selesai Bang? Selesai. Nah, inilah wawancara kita terhadap Abang, seorang pengusaha bakso yang dengan baksonya beliau berkeliling ke sana kemari dengan membawa sebuah gerobokan, kalau kita bilang ya gerobokan, dan di atas kereta roda 2-nya, yang alhamdulillah setelah menjalani prosesi ruqyah syar'iyah, tubuh Abang ini kembali fit, segar, dan tidak lagi mengalami ngantuk pada saat ingin membuat bakso, ingin mencetak bakso, bahkan ingin memperdagangkan baksonya keluar bahkan ke rumah-rumah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan kita sama-sama berdoa semoga abang ini juga dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan dan diberkahi dalam setiap usaha dan dimudahkan atas segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.